Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat presentasi mengenai manajemen memori. Nah, yang pertama itu, apa sih itu manajemen memori? Manajemen memori itu dibagi dalam dua kata, yaitu ada manajemen dan memori. Manajemen itu adalah proses mengatur, pengelolaan, dan pengendalian. Sedangkan memori itu adalah pusat operasi dari suatu komputer. Lalu, apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah metode dalam sistem operasi untuk pengelolaan operasi antara memori dari disk pada selama eksekusi. Lalu ada jenis-jenis manajemen memori, yaitu ada manajemen memori dengan sweeping dan ada juga manajemen memori tanpa sweeping. Manajemen memori dengan sweeping itu adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama proses eksekusi itu. Lalu ada manajemen memori tanpa sweeping, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan proses antara memori utama dan disk selama proses eksekusi tersebut. Enggak. Manajemen memori dengan sweeping, partisi dinamis, partisi statis menyebabkan memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil dibanding partisi yang ditempati. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Berikut ini adalah gambar manajemen memori sweeping partisi dinamis. Next. Manajemen memori tanpa sweeping. Monoprogramming. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Manajemen memori tanpa sweeping. B. Multiprogramming dengan pemartisan statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Pada partisi-partisi tersebut, proses-proses ditempatkan berdasarkan ukuran dibagi dua. 1. Pemartisan dengan partisi berukuran sama. 2. Pemartisian dengan partisi berukuran berbeda. Manajemen memori tanpa swapping. Di sini ada permatisian dengan partisi berukuran sama. Jadi partisi 1, partisi 2 sama partisi selanjutnya diisi dengan memori yang sama. Di gambar yang satu dia memorinya cuma 256 KB. Untuk yang kedua, permatisian dengan partisi berukuran berbeda. Di partisi 1, 2, dan 3-nya dia ukuran memorinya berbeda-beda. Ada yang 100, ada yang 256, sama 350 KB. Sistem body. Sistem body merupakan cara mengelola memori utama dengan memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner 2K, titik koma, A sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Pada sistem body, semua ruang pada memori kerja didefinisikan sebagai suatu kesatuan. Bagaimana bagian ini baru dibelah apabila ada data yang menempati ruang tersebut. Sistem pembelahan sesuai dengan pangkat bilangan biner yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai seterusnya. Di sistem body ini ada gambarnya, contoh sebuah memori kerja dengan kapasitas 1024 KB. Sebuah memori kerja dengan kapasitas 1024 KB akan digunakan untuk menyimpan data sebesar 100 KB dan 200 KB. Maka akan didapatkan hasil akhir seperti yang digambar.
Sistem paging. Sistem paging adalah sistem manajemen pada sistem operasi dan mengatur program yang sedang berjalan. Program yang berjalan harus dimuat di memori utama. Paging itu memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu yang disebut frame dan memecahkan memori logika menjadi blok-blok yang disebut bags. Paging ini dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga program dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya sistem paging ini untuk mengatasi sistem paging ini mempunyai dua solusi, yaitu di mana program yang dijalankan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat memori. Dan yang kedua, kemampuan mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika itu alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Nah, di sini ada sebuah proses nih. CPU mengirim alamat logika ke MMU. Terus direlokasikan yang menjadi alamat fisik ke memori. Seperti itu, Dan. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Berikutnya, tujuan manajemen memori. Yang pertama, ada mengelola informasi yang dipakai dan yang tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, berikut ada lagi tujuan memori. Yang 5, utilitas CPU meningkat. 6, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ke-7, transfer data dari atau ke memori utama dari CPU dapat lebih efisien. Dan yang ke-8, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah manajemen memori adalah suatu metode dalam sistem operasi untuk mengelola operasi antar memori utama dan disk selama dieksekusi. Nah, di manajemen memori ini ada memori utama, yaitu sebagai media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun ke word atau berupa kata-kata maupun dalam byte berupa angka per kilobyte ataupun memory byte. Lalu juga ada tujuan utama dari manajemen memori ini, yaitu sebagai konsep untuk pengelompokan, pengorganisasian ataupun pemerataan ruang alamat logika ke ruang alamat disk, ataupun ke ruang alamat fisik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.